Baik, ada satu pertanyaan menarik ya dari pejuang skripsi terkait dengan FGD. Nah, menariknya gini, bagaimana kalau saat FGD para pesertanya itu tidak aktif? Padahal waktu wawancara mendalam, mungkin waktu ketemu one on one ya, wawancara satu persatu itu mereka sangat aktif gitu. Nah, ini satu hal yang penting sekali dalam pengumpulan data diskusi terarah atau berkelompok ya, atau focus group discussion. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa hal. Nah, ya, yang harus kamu perhatikan agar FGD kamu tuh lancar gitu. Nah, yang pertama tentu kamu harus memilih orang-orang yang akan diundang itu dengan baik. Orang-orang yang sangat paham ya, yang sangat punya pengetahuan ya, knowledgeable person terhadap topik yang kamu sedang teliti. Nah, ini menjadi hal penting sangat nih ya. Nah, kemudian setelah kamu kumpulkan, dua adalah jumlahnya jangan terlalu banyak. Ya, kalau jumlahnya banyak, nanti waktunya juga panjang, mungkin juga jadi tidak fokus gitu, ya kan? Nah, mungkin 4-5 orang gitu ya. Ada yang bilang angka 8 ya, yang pas maksimal 8 lah gitu. Oke ya. Bisa, tapi kalau menurut saya kalau lebih dari itu mungkin lebih crowded jadinya. Nah, yang ketiga nih, kalau bisa ya kamu harus memfilter siapa orang-orang yang ada dalam FGD itu. Artinya gini, kalau misalnya informasi yang ingin kamu dapat itu kamu di situ mau mengkonfrontir ya, misalnya antara pihak yang berhadapan atau berlawanan gitu ya. Misalnya nih kamu meneliti sesuatu bahwa ada kelompok A yang berkonflik dengan kelompok B gitu ya. Nah, kamu mau bikin FGD, mau cari informasi dan menyatukan dua-duanya dalam satu forum. Sulit gitu, nggak bakal kejadian, nggak bakal muncul pandangan-pandangan dari kelompok A maupun kelompok B dengan sangat terbuka gitu. Artinya apa? Tujuan dari FGD kamu nanti nggak tercapai gitu, ya kan? Nah, jadi menjadi sangat penting ya, karena tujuan FGD adalah mengambil data informasi sebanyak-banyaknya, yang tentu yang terpercaya, yang berkualitas. Nah, potensi-potensi konflik seperti ini antar narasumber itu kalau bisa dihindarkan ya. Nah, kalau saya memilihnya misalnya kelompok A atau yang kira-kira pandangannya atau topiknya atau subtopiknya mirip kamu kumpulkan ya. Nah, kalau kira-kira narasumbernya ini berlawanan jangan juga disatukan gitu. FGD ini beda sama talk show di TV ya. Kalau talk show di TV, acara-acara di TV itu wah, unsur hiburannya tuh lebih banyak ya, entertainnya itu lebih banyak, entertainmentnya itu lebih banyak. Jadi misalnya ada yang satu ramai berlawanan, kontok-kontokan atau bahkan suaranya tinggi, mungkin ada yang mimiknya marah ya atau saling mengejek. Nah, itu bagian dari hiburan gitu dalam talk show yang ada di televisi. Tapi kalau dalam penelitian itu bukan hiburan. Yang kita inginkan adalah materinya kita dapat dengan baik. Ya, jadi jangan sampai ya, kita mengumpulkan orang-orang narasumber yang nanti berpotensi, waduh, misalnya saling nggak enak mau ngomong gitu ya, nanti takut saling melukai atau ada yang tersinggung gitu ya. Nah, ini kamu harus sensitif. Ya, nah tentu mungkin juga kamu mengalami kesulitan ya menentukan apakah narasumber A ini dengan narasumber B kira-kira bakal bentrok apa enggak gitu ya. Nah, ini juga mungkin sifatnya trial and error gitu ya. Atau dengan informasi yang ada ya, pengetahuan kamu yang ada terdahulu gitu ya. Ya sudah, wah ini kayaknya nggak cocok nih kalau digabung sama ini. Nah, dipisah aja deh gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kamu udah ketemu dan mereka yang berbeda-beda itu menyatu gitu ya. Nah, dari faktor keberapa tadi? Keempat ya, itu fungsi fasilitator. Ya, atau dalam hal ini adalah biasanya sih peneliti sendiri ya, yang mengatur lalu lintas dari diskusi itu. Jadi
misalnya ada yang nggak aktif ya, kira-kira kamu melihat ini kenapa ya kira-kira nggak aktif ya? Apakah seperti dugaan atau analisis saya di awal tadi? Karena ini ada dua kelompok yang berseberangan dan tidak mau terlihat konfrontatif di depan publik gitu ya. Maka mending diem aja deh gitu ya, nggak aktif aja deh, biarin yang mereka yang ngomong gitu misalnya. Ya, jadi kamu harus tanggap ya, dalam proses FGD itu yang sedang berlangsung itu, kamu harus cari tahu nih kira-kira apa yang membuat ada satu atau dua narasumber yang nggak mau ngomong gitu. Ya, kan ketahuan nih kalau nanti dalam situasi berjalannya FGD kamu pasti tahu, oh ini nggak mau ngomong karena mungkin karena nggak mau konfrontatif gitu ya, atau nggak mau ngomong karena memang malu misalnya ya, atau nggak dikasih kesempatan ngomong karena banyak sekali orang-orang lain yang lebih sering menguasai medan gitu atau dalam FGD itu. Nah, di sini fungsi fasilitator adalah mengatur lalu lintas. Ya. Yang mendominasi harus di stop ya. Jangan sampai ada kelompok atau orang yang memang mendominasi. Nah, di sini fungsi fasilitator. Ketika yang tadi agak dominan atau sering banyak ngomong sudah diminta untuk berhenti, nah kamu mempersilahkan yang tadi ya peserta yang agak pasif atau yang pasif untuk bicara. Nah, gitu ya. Ya harus dipancing karena fasilitator kan memang tugasnya memfasilitasi, memancing, bertanya ya sepanjang fokus group discussion itu sehingga tujuan dari FGD-nya tercapai. Nah, gitu ya. Nah, ini semoga apa yang saya sampaikan menjawab nih dari pertanyaan kalian. Jadi ada faktor pesertanya, ya, ada faktor substansi dari apa yang didiskusikan yang membuat ada 1-2 orang tidak aktif di FGD, ya. Apalagi kalau memang ketika wawancara individual gitu ya, one on one mereka sangat aktif. Nah, ini kan ada yang mencurigakan ya. Yang ketiga tadi secara umum adalah faktor moderasinya, memfasilitasinya. Kalau ada yang kurang aktif, cobalah melakukan intervensi-intervensi sebagai seorang fasilitator atau moderator dalam FGD tersebut. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa ya, kalau kalian suka dan melihat ini bermanfaat, tekan tombol like dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga punya problem kayak kamu semua. Kalau kamu punya pertanyaan ya, topik-topik tertentu silahkan tuliskan di kolom komentar dan sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak, sukses buat kamu.